Halo semua, perkenalkan nama saya Lorna Monislopak dengan NPM 12114201221 Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep stres dan mekanisme coping. Dan video ini juga sebagai pemenuhan dan penambahan nilai pada mata kuliah Keperawatan Jiwa 1. Baik, langsung saja sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai konsep stres dan mekanisme coping, kita harus tahu dulu apa itu stres. Stres adalah keadaan yang mengganggu homeostatis serta fungsi dari psikologi dan biologi yang normal, sehingga pada keadaan ini adaptasi diperlukan secara berlebih dari biasanya. Nah, stres dibedakan menjadi dua, yaitu eustress dan juga distress. Apa itu eustress? Eustress bersifat konstruktif atau menguntungkan, sedangkan distress bersifat merugikan. Untuk merespon stres diperlukan 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap alarm atau siaga, yang kedua tahap resistensi, dan yang ketiga adalah tahap kelelahan. Tahap kelelahan akan terjadi jika tahap siaga dan resistensi dilewati namun tidak mampu lagi. Baik, kita masuk pada etiologi dari stres. Stres disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal seperti kepribadian yang berisiko yang dapat menyebabkan stres, seperti sifat yang tertutup, mudah tersinggung, kurang percaya diri, juga kurang bersosialisasi, dan kepribadian lainnya. Melalui taraf kecerdasan juga dapat menyebabkan stres, diantaranya seperti kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional. Pada faktor eksternal dapat dilihat dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau studi masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Baik, sekarang kita masuk pada mekanisme respon stres. Mekanisme respon stres dikenal dengan mekanisme coping psikologik dan mekanisme adaptasi biologik. Yang pertama yaitu mekanisme coping psikologik. Mekanisme ini dapat disadari dan tidak disadari, seperti respon imunologi kita. Yang kedua yaitu mekanisme adaptasi biologik. Pada mekanisme ini, semua sistem di dalam tubuh kita akan bekerja. Lalu, apa saja model stres atau bagaimana model stres itu? Model stres terdiri dari 4 model, yaitu stres model stimulus yang hanya berfokus pada stresor bukan pada respon. Yang kedua yaitu model stres model respon, yaitu stres model respon berfokus pada stresor dan juga respon terhadap stresor seperti memberikan perlawanan terhadap stresor. Yang ketiga yaitu stres model transaksional. Pada model ini, ketika kita mengalami stresor, tubuh kita akan memberikan penilaian terhadap stresor, apakah stresor itu bahaya atau tidak, sehingga memiliki penanggulangan atau coping yang tepat. Baik, yang keempat yaitu model adaptasi stres dari Stuart. Stuart mengatakan bahwa suatu stres dapat menyebabkan gangguan jiwa. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi stres tersebut? Kita dapat mengatasi stres dengan coping. Coping merupakan suatu proses penyesuaian atau adaptasi sehingga dapat berhasil menghadapi stres. Mekanisme coping adalah cara menghadapi stres baik dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan apa saja mekanisme coping itu? Mekanisme coping terdiri dari 2, yaitu adaptif dan juga maladaptif. Di mana adaptif bersifat menguntungkan, sedangkan maladaptif bersifat menghindar. Lalu bagaimana strategi copingnya? Strategi coping yang dapat kita lakukan yaitu dengan coping aktif dan coping menghindar. Di mana coping aktif yaitu bagaimana cara kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap stres, seperti meminta dukungan orang lain ataupun bagaimana cara kita berpikir lebih positif terhadap sumber stresor. Sedangkan coping menghindar yaitu coping yang menjauhkan diri dari sumber stresor dengan melakukan aktivitas atau menghindar dari stresor tersebut. Ada 4 coping. Yang pertama yaitu faktor kepribadian, yang kedua faktor kesehatan fisik, dan yang ketiga faktor keterampilan komunikasi, dan yang keempat cara pandang atau keyakinan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.